acara sosialisasi pemilihan mata pelajaran pilihan itu bisa kita selenggarakan. Sambil kita menunggu Bapak Ibu yang lain untuk bergabung, mari kita akan mulai pertemuan kita pada sore hari ini. Kita mohon berkat dulu dalam doa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada sore hari ini, sehingga kami boleh bersama-sama bertemu secara online untuk membahas tentang pemilihan mata pelajaran pilihan yang akan diselenggarakan oleh sekolah kami pada akhir semester nanti. Biarlah pertemuan ini boleh menjadi manfaat bagi kami semua, terlebih bagi anak-anak kami yang akan mulai mengarahkan diri untuk cita-cita di masa depannya. Kami mohon Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, perlu saya sampaikan bahwa acara sosialisasi pemilihan mata pelajaran pilihan ini memang menjadi program dari bimbingan konseling dan kurikulum untuk membekali orang tua dan juga para peserta didik di dalam nanti di akhir semester akan menentukan mata pelajaran yang mana yang akan dipilih untuk keperluan perencanaan masa depannya. Untuk itu Bapak Ibu, saya akan segera memulai saja. Saya akan presentasikan. Bisa terlihat Bapak Ibu? Ya, terlihat Bu. Halo? Apakah bisa terlihat? Bisa Bu. Ya Bu, bisa Bu. Baik. Bisa Bu. Iya. Iya, terlihat Bu. Pemilihan mata pelajaran pilihan ini sebenarnya bukan peminatan. Jadi Bapak Ibu, untuk kurikulum Merdeka itu memang berbeda dengan kurikulum 2013. Jika kurikulum 2013 dahulu itu ada pengelompokan minat, yaitu IPA, IPS, dan bahasa. Dan caranya untuk mengelompokkan anak itu berdasarkan nilai, begitu yang utama. Namun di kurikulum Merdeka itu pemerintah sudah mencanangkan supaya penyelenggaraan pemilihan mata pelajaran itu didasarkan kepada bakat, minat, kemampuan anak, begitu. Sehingga tidak ada lagi penjurusan Bapak Ibu untuk kurikulum kurikulum Merdeka. Nah, proses di dalam pemilihan mata pelajaran pilihan itu ada 4 proses. Yang pertama adalah pendampingan guru bimbingan konseling untuk mempersiapkan peserta didik mengenali bakat, minat, dan kemampuan. Itu sudah diberikan pada saat pembelajaran anak-anak di jam tatap muka, begitu. Jadi mulai dari anak-anak dibimbing untuk mengenali potensi yang dimiliki, kemudian kami juga pada awal terdahulu itu sudah membawa anak-anak untuk mengikuti tes potensi akademik, dan hasilnya juga sudah
disampaikan kepada Bapak Ibu. Kemudian minat, kami juga menggali minat anak-anak itu sebenarnya di mana dan kemampuan. Semuanya itu sudah kami lakukan, bahkan sosialisasi mata pelajaran, pemilihan mata pelajaran kepada anak-anak itu juga sudah kami lakukan. Yang ketiga itu proses pemilihan, nanti akan ada Google Form bagi anak-anak dan juga pasti persetujuan dari orang tua untuk pemilihan mata pelajaran pilihan sekitar nanti setelah libur Lebaran sampai dengan bulan Mei kami akan menganalisa begitu dari Google Form yang pertama. Kemudian dari analisa itu kami akan membuat semacam apa ya, kelompok-kelompok begitu, dikelompokkan begitu. Kemudian nanti kami analisa, kemudian ada pendampingan kembali. Kemudian kalau anak-anak itu sudah setuju, sudah sesuai dengan bakat minatnya begitu, tidak akan ada Google Form yang kedua. Namun apabila masih ada kendala, anak-anak akan dibagikan lagi Google Form, juga ada konsultasi antara anak-anak, orang tua dengan sekolah. Setelah semuanya itu beres, kita akan ada penetapan dan pemantapan begitu Bapak Ibu. Kemudian apa pilihan mata pelajaran itu seperti apa? Jadi kalau di kurikulum kurikulum Merdeka itu ada kelompok mata pelajaran umum dan kelompok mata pelajaran pilihan. Kalau kelompok mata pelajaran umum itu ada pendidikan agama Kristen, itu wajib. Bahasa Indonesia itu wajib diikuti oleh seluruh anak. Bahasa Inggris wajib. Matematika wajib. Kemudian sejarah itu juga wajib. Kemudian kewirausahaan itu wajib. Pendidikan jasmani, seni budaya, kelihatannya hanya itu ya Bapak Ibu. Yang selebihnya adalah mata pelajaran pilihan, yaitu mata pelajaran yang menjadi ciri khusus begitu, atau yang akan menjadi panduan bagi anak-anak di dalam mengarahkan pilihan ketika nanti anak-anak ke perguruan tinggi. Nah, ini minat ini Bapak Ibu. Minat itu adalah kecenderungan anak-anak untuk tertarik pada sesuatu, objek begitu. Atau kalau mengerucut itu adalah ketertarikan anak-anak di dalam menekuni mata pelajaran tertentu. Biasanya kalau orang berminat itu akan betah berlama-lama mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan minatnya. Misalnya anak-anak berminat untuk belajar tentang matematika, maka anak-anak akan tekun, akan setia, tidak merasa capek atau bahkan tidak merasa stres begitu berhadapan dengan angka-angka. Bahkan mungkin bisa sampai 3 jam, 4 jam memecahkan suatu masalah matematika yang dihadapi. Itu adalah ciri-ciri anak berminat dalam sesuatu hal begitu. Kemudian kita juga harus mengajak anak-anak untuk menemukan bakat dan kemampuannya.
Nah, ini memang harus dilatih Bapak Ibu. Kalau minat itu bisa ditumbuhkan, kalau bakat itu memang sudah ada sejak anak itu ada dalam kandungan. Jadi bakat itu adalah anugerah begitu. Masing-masing anak itu ada bakat khusus yang berbeda satu dengan yang lain. Tetapi bakat secara umum potensi anak-anak untuk bisa menyelesaikan atau memecahkan masalah yang dihadapi itu disebut bakat umum, itu pun dimiliki oleh anak-anak dengan kadar yang berbeda begitu. Kemampuan itu biasanya ditunjukkan dengan kecermatan dan kefasihan anak-anak di dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapi. Nah, rencana kegiatannya untuk pemilihan mata pelajaran pilihan, yang pertama itu sosialisasi ke peserta didik, itu sudah dilakukan. Kemudian sosialisasi ke orang tua, hari ini kita lakukan bersama-sama. Setelah itu akan ada angket atau Google Form tentang pemilihan mata pelajaran pilihan. Setelah itu, ketika Google Form-nya sudah masuk semua, kita akan menganalisa hasil angket tersebut. Selanjutnya, pemilihan berikutnya, ketika angket yang pertama itu masih terjadi permasalahan, misalnya kok yang memilih fisika itu banyak sekali, sedangkan yang memilih biologi atau kimia itu sedikit. Yang memilih ekonomi itu membludak, tetapi yang memilih geografi dan memilih antropologi itu sedikit. Yang memilih mata matematika tingkat lanjut itu membludak, dan yang memilih misalnya bahasa Indonesia tingkat lanjut itu terlalu sedikit. Nah, itu berarti ada permasalahan, karena sebenarnya ketika kita merencanakan kegiatan untuk membiarkan anak-anak memilih mata pelajaran pilihan, kita juga memperhitungkan sarana prasarana yang ada di sekolah, yaitu ruangan. Kalau ruangan kelihatannya tidak ada masalah, kemudian ketersediaan komputer itu juga tidak ada masalah, tetapi untuk gurunya kami ada beberapa tenaga pendidik yang terbatas begitu. Nah, kalau misalnya itu memang nanti menjadi kendala karena keterbatasan jumlah guru yang mengajar, padahal anak-anak banyak yang memilih di mata pelajaran tertentu tersebut, mungkin akan bisa kita atasi dengan meminta bantuan guru-guru negeri misalnya seperti itu. Tapi itu pun harus kita pertimbangkan juga, terutama mengenai anggaran untuk gaji guru dan seterusnya. Begitu Bapak Ibu. Kemudian ini tadi sudah saya sampaikan, ketertarikan, ya minat itu adalah ketertarikan terhadap sesuatu yang itu mendatangkan motivasi belajar anak. Kemudian kemampuan itu adalah kapasitas seseorang melakukan berbagai macam tugas pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Kemudian bakat itu adalah kemampuan yang dimiliki anak sejak lahir. Ini Bapak Ibu untuk mata pelajaran umum tadi juga sudah saya sampaikan. Ada pendidikan agama itu 2 jam, pendidikan Pancasila itu 2 jam, bahasa Indonesia 4 jam, bahasa Inggris 4 jam, matematika itu 4 jam, sejarah itu 2 jam, seni budaya 2 jam, PJOK 2 jam, bahasa Jawa 2 jam, prakarya dan kewirausahaan 2 jam. Mata pelajaran umum atau reguler ini wajib diikuti oleh anak-anak begitu. Sedangkan mata pelajaran pilihan itu ada 12.
Untuk mata pelajaran yang ada di sains itu ada matematika, biologi, fisika, kimia, informatika. Sedangkan untuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin itu ada di rumpun budaya dan seni budaya bahasa begitu. Kemudian untuk yang sosial itu kita ada 4 pilihan: ekonomi, geografi, sosiologi, dan antropologi. Jadi Bapak Ibu untuk mata pelajaran pilihan masing-masing semuanya ini adalah 5 jam dalam 1 minggu. Jadi kalau mata pelajaran umum atau reguler untuk bahasa Indonesia itu 4 jam, maka ketika anak nanti memilih mata pelajaran bahasa Indonesia tingkat lanjut, maka dalam 1 minggu mereka akan belajar bahasa Indonesia sejumlah 8 jam. Demikian juga dengan bahasa Inggris, 9 jam. Bahasa Inggris juga di sini 4 jam, kemudian bahasa Inggris tingkat lanjutnya itu 5 jam. Jadi dalam 1 minggu belajar 9 jam bahasa Inggris. Matematika untuk yang umum 4 jam, untuk yang mata pelajaran pilihan itu 5 jam. Jadi akan mendapatkan 9 jam. Demikian Bapak Ibu. Kemudian bagaimana memilihnya? Nah, ini anak-anak wajib mengambil sebanyak 20 jam pelajaran atau 4 mata pelajaran pilihan karena masing-masing mata pelajaran 5 jam pelajaran. Misalnya, anak-anak diharapkan memilih sesuai minat, bakat, dan kemampuannya. Misalnya, A mengambil biologi, kimia, matematika tingkat lanjut, dan bahasa Mandarin. Jadi pilihan itu tidak hanya atau tidak harus memilih dalam satu rumpun saja. IPA semua atau budaya semua atau sosial semua, tidak seperti itu Bapak Ibu. Bisa mengambil 4 mata pelajaran pilihan, baik itu dari rumpun IPA, IPS, ataupun budaya. Nah, jika Bapak Ibu tidak mengetahui lebih lanjut terkait dengan kebijaksanaan pemerintah, terkait mata pelajaran pendukung yang dibutuhkan di program studi saat perguruan tinggi, maka Bapak Ibu bisa membuka keputusan Menteri Pendidikan, Budaya, dan Ristek itu nomor 345 tahun 2022. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Jika X saat lulus SMA nanti ingin mengambil kuliah di kedokteran berdasarkan mata pelajaran pendukung di Fakultas Kedokteran, disampaikan bahwa anak itu harus mengambil mata pelajaran biologi dan atau kimia. Selain itu, jika punya rencana nanti tidak diterima ke kedokteran, mau ambil fakultas ekonomi, itu bisa mengambil mata pelajaran ekonomi. Kemudian kalau anak itu juga tertarik, misalnya bahasa Mandarin atau bahasa Inggris, karena kalau kedokteran nanti pinginnya dia mau ambil kedokteran di Cina, dia mau mengembangkan pengobatan herbal, jadi kedokteran tradisional begitu, maka dibutuhkan kemampuan bahasa Mandarin sehingga anak bisa mengambil mata pelajaran pilihan yang lain, yaitu bahasa Mandarin atau bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu di setiap lini bidang pelajaran, bidang karir atau fakultas atau program studi membutuhkan sekali bahasa Inggris karena literatur itu banyak yang
ditulis oleh orang-orang luar begitu. Nah, dasar pemilihannya tadi sudah saya sampaikan juga, selain bakat, minat, dan kemampuan, dasar pemilihan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan adalah memperhatikan hasil tes bakat minat yang sudah diikuti oleh anak-anak pada waktu awal masuk, dan hasilnya juga sudah disampaikan oleh sekolah kepada anak-anak. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat kebetulan 10-2 itu anak-anaknya banyak atau sebagian besar ada di tingkat intelijensi di atas rata-rata dan cerdas. Jadi mestinya mereka bisa berprestasi dengan maksimal dan sungguh luar biasa. Karena kemampuan yang dimiliki itu sangat-sangat mendukung. Yang menjadi masalah adalah faktor kepribadian. Kalau Bapak Ibu nanti persani di dalam hasil tes psikologi itu masih banyak anak-anak yang daya juangnya, motivasinya, motivasi belajarnya, kemudian kestabilan emosinya itu kurang. Nah, itu sangat berpengaruh terhadap prestasi yang akan dicapai, begitu Bapak Ibu. Nah, hal yang perlu diperhatikan lainnya adalah di dalam memilih mata pelajaran ini, sekolah memiliki hak untuk mengadakan penyesuaian seperti yang saya sampaikan tadi terkait dengan ketersediaan sarana prasarana, guru mata pelajarannya, jam yang sesuai, sehingga bisa jadi tidak semua pilihan itu bisa terpenuhi. Misalnya yang terjadi pada si X yang memilih fakultas kedokteran sebagai rencana ia ke depan. Kemudian dia mengambil biologi dan kimia. Tetapi kok kimianya itu sudah sangat membludak, tidak bisa menampung. Maka anak bisa mengalihkan tidak di kimianya, mungkin di TI-nya, kemudian biologinya itu sudah bisa dipakai untuk memenuhi prasyarat untuk masuk ke kedokteran begitu. Kemudian nanti kita akan mempersiapkan Google Form-nya. Pemilihan pada tahap permulaan itu sekitar 1 bulan yang akan dimulai sehabis liburan hingga pertengahan Mei. Kemudian hasilnya akan kami analisa dan jika diperlukan lagi kami akan lakukan Google Form kembali maksimal sebanyak 2 kali sebelum tahap pemantapan dan diinformasikan kepada orang tua dan peserta didik. Setelah itu, peserta didik tetap akan mendapatkan pendampingan melalui layanan bimbingan konseling sebagai proses eksplorasi minat, bakat, kemampuan, sehingga diharapkan anak-anak memiliki kemantapan di dalam memilih mata pelajaran. Kemudian juga kami membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada orang tua untuk juga berkonsultasi dengan kami dan melakukan pendampingan kepada anak-anak sehingga anak-anak bisa memilih mata pelajaran pilihannya dengan mantap sesuai dengan rencana karir yang akan datang. Demikian Bapak Ibu presentasi yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan mata pelajaran, pemilihan mata pelajaran pilihan.
Apakah Bapak Ibu ada yang akan ditanyakan berkaitan dengan mata pelajaran pilihan tadi? Mohon maaf Bapak Ibu yang baru saja bergabung mungkin terlambat di dalam mengikuti sesi presentasi tadi. Mari dipersilahkan Bapak Ibu. Mari Bu Sabina Ana, jika akan ada yang ditanyakan dipersilakan. Iya, terima kasih Bunda. Kalau untuk saya orang tuanya Lovely Sabina. Oh iya, Untuk saya ini sudah sangat jelas ya, karena kebetulan juga sama-sama guru, jadi di bidang yang sama, jadi cukup sih kalau saya, tergantung nanti anaknya milih apa, mohon arahan ibu aja. Karena memang kalau untuk Lovely itu masih labil dan banyak sekali pilihannya yang yang sepertinya harus benar-benar ada yang mengarahkan. Terima kasih Ibu, selamat sore. terima kasih Bu Sabina, selamat sore. Ya, Lovely itu bercita-cita ingin menjadi pendeta, Ibu. Semoga pilihannya itu katanya gimana? Kayaknya udah mantep Bu, saya mau ke sana gitu. Iya. Iya, monggo Bapak Ibu yang lain dipersilahkan. Mohon bisa on cam, saya akan ambil fotonya sebagai dokumentasi. Dipersilakan Bapak Ibu. Baik. 1, 2, 3. Sebentar nih Bapak Ibu. Satu lagi, 1, 2, 3. Senyumnya jangan lupa. Iya, terima kasih. Baik Bapak Ibu, jika sudah tidak ada yang ditanyakan, kita akan akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Saya akan bagikan materi di grup. Juga lagi saya ucapkan Tuhan memberkati kita semua di dalam pelayanan kita, di dalam mendampingi anak-anak. 10-2, oke. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya.